Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Nur. Selamat sore Bu Mus. Bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Bu Nur. Alhamdulillah sehat walaupun dingin-dingin cuacanya. Oh, hujan ya Bu? Ya, gerimis ini, gerimis. Iya. Begini Bu, tadi kan saya baca WA dari Bu Mus. Katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang ingin dibicarakan dengan saya ya Bu? Gini loh Bu, sebenarnya sih biasa Bu, masalah di dalam kelas dengan anak-anak murid saya. Hmm, kalau boleh tahu, eh, masalah dengan anak-anak saya di dalam kelas itu permasalahan seperti apa Bu? Eh, ini Bu, permasalahannya kompleks ya, tapi yang utama itu Mm-mm. anak tidak fokus untuk pembelajaran tadi pagi yang saya ajarkan. Oh, begitu. Jadi anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran Bu Mus tadi pagi ya. Kalau boleh Iya. tahu kira-kira pembelajaran tentang apa Bu yang menyebabkan anak-anak itu tidak fokus dan tidak sesuai dengan harapan Bu Mus? Tadi pagi itu kan tidak ada upacara karena cuaca 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 redup. Kebetulan jam setelah upacara itu kan jam matematika. Nah, Iya. kan di matematika saya 3 jam karena nggak ada upacara. Nah, tadi pagi itu saya biasa untuk membahas masalah yang karena ini kan menghadapi PSAS. Mm-mm. Menghadapi ini kan saya mengulas pelajaran yang kemarin-kemarin. Ini loh tentang Iya. operasi bilangan bulat, Bu Nur. Mm-mm. Kira-kira itu di mana Bu? Tingkat kesulitan anak-anak yang menyebabkan Bu Mus ini kurang eh, sesuai dengan harapan Bu Mus. Ini Permasalahannya di sebelah apa Bu? permasalahannya di ini, di operasi bilangan bulatnya belum lancar, terutama ini loh, perkalian sama pembagian. Itu sama sekali, aduh, ya tidak semua sih, tapi di atas 6 anak kan itu termasuk juga bermasalah. Bermasalah juga, Bu Hmm. Nur. Begitu. Oh, kalau boleh tahu juga, Bu, penyebab dari permasalahan Ibu sampai tidak memahami pelajaran yang Ibu sampaikan itu karena anak-anak itu kurang fokus atau kurang bagaimana, Bu? Kalau permasalahan tuh kompleks ya benar ya. Tidak cuma fokus saja. Memang kalau dikait-kaitkan ya dari pelajaran kelas sebelumnya memang anak belum belum menguasai, jadi berakhir ke kelas 6. Terus ditambah lagi, anak-anak tuh kurang tertarik sama matematika. Mm-mm. Apa Kira-kira karena faktornya apa, Bu, yang faktornya menyebabkan mungkin hal ini terjadi? faktornya banyak ya benar. Saya lihat itu anak-anak lebih gimana ya? Kalau untuk berpikir tuh kayaknya memang males. Tapi kalau untuk bermain game itu kayaknya lebih tertarik. Terus ini matematika kalau untuk perkalian pembagian itu kan harus minimal menghafal, harus Ya. hafal gitu Bu Nur. Oh, jadi permasalahan Ibu di kelas itu anak-anak kurang aktif begitu ya, Bu. Selain itu juga anak-anak kurang tertarik dalam pembelajaran matematika. Iya, Tetapi betul betul. saat pembelajaran itu dikaitkan dengan diselingi atau kita menggunakan metode yang lebih bervariatif, anak-anak itu jadi lebih suka gitu ya, Bu. Untuk Oh, itu kedepannya rencana Ibu apa? ke depan rencana yang ingin saya lakukan itu ya paling tidak tadi memberikan apa tuh tambahan waktu pelajaran di luar jam jam kelas, mungkin setelah Mm-mm. pulang untuk memberikan tambahan pelajaran. Paling enggak tuh melenyehkan perkalian pembagiannya. Itu satu, Bu Nur. Iya. Eh, apalagi ya? Kemudian mungkin menambah ini, Bu Nur. Di sela-sela literasi numerasi sebelum pembelajaran bisa saya sisipkan untuk sekitar 5 sampai 10 menit untuk literasi numerasinya.
rencana yang sangat bagus ya Bu Mus. Apakah itu nanti rencananya dilakukan bagaimana Bu untuk kedepannya itu Bu, tindak lanjutnya itu bagaimana? Ya paling enggak rencana ini karena berhubungan dengan di luar jam sekolah ya saya harus matur kepala sekolah saya punya rencana kayak gini-gini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga memberitahukan lewat paguyuban kelas 6 wali murid bahwa meminta persetujuan bagaimana kalau saya seandainya memberikan penambahan les atau jam pelajaran. Ya mungkin tidak cuma anak 6 itu, ya, tapi juga yang lain juga bisa ikut untuk mempertajam perkalian dan ya, gitu pemahamannya. Ya. Apakah itu di dalam kelas itu semua anak-anak memang kurang dalam memahami matematika atau hanya sebagian anak saja, Bu? Sebagian benar, enggak semuanya, enggak semuanya. Ya, paling enggak tuh ada hampir 30% lah dari jumlah seluruhnya itu ada yang memang belum paham. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira kalau untuk tambahan pelajaran nanti, ya, berarti dilakukan secara kontinu ya, Bu? Atau terus-menerus atau bagaimana, Bu? Enggak, Bu. Insya Allah saya jadwalkan nanti 1 minggu 2 kali. Paling enggak tuh hari Selasa sama hari Rabu. Ini Ya. rencananya Bu. Oh, begitu. Berarti jenengan ini punya program untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak yang khusus di jam pelajaran matematika ya, Bu? Iya, betul. Sampai anak-anak itu nantinya mahir dalam mempelajari pelajaran matematika seperti itu ya, Bu Mus? Tidak, ya paling enggak konsep perkalian pembagian sudah bisa di tangan gitu loh. Oh, seperti itu. Karena mahir kan harus sering diasah ya, paling enggak paham, sudah konsep pembagian perkalian itu sudah paham. Ya, itu menurut saya bagus sekali ya, Bu. Kemudian apa sih, Bu, komitmen yang akan Ibu terapkan nanti? Komitmen saya untuk rencana yang telah saya lakukan tadi sudah konfirmasi ke kepala sekolah, secepatnya akan saya realisasikan untuk program-program saya ini. Paling enggak ya, karena ini sudah akan mendekati PSAS ya paling enggak secepatnya dalam minggu-minggu ini bisa dikejar 1 minggu ini. Bisa fleksibel karena guru kelas itu fleksibel lah waktunya. Gitu Bu, secepatnya. Iya, Bu. Berarti kolaborasi ya, Bu, antara kepala sekolah dengan wali murid juga ya, Bu, pastinya? Iya, betul. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, itu nanti sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak ya, Bu, karena mendapatkan jam tambahan pelajaran dari bu gurunya, ya. Kemudian dari pembicaraan kita ini, Bu, ya, bagaimana perasaan Ibu setelah pembicaraan ini dengan saya, Bu? Perasaannya bagaimana, Bu, kira-kira? Perasaan saya ya sedikit ya paling enggak mendapat penambahan untuk semakin meyakinkan langkah saya ke depan ini yang secepatnya akan saya realisasikan dan saya menjadi lebih lega benar karena sudah bisa paling enggak untuk ada teman untuk mengerti apa yang saya rasakan. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Jadi Bu Mus ini merasa senang ya bisa berbincang-bincang dengan saya karena berbagi masalah dengan teman itu menjadikan pikiran kita itu lega ya, Bu. Ya, Tidak betul. dipikul sendiri begitu ya, Bu. Ya, Terus kemudian betul. harapan-harapan anak-anaknya juga supaya nantinya anak-anak itu bisa menerima pembelajaran di Bu Mus dengan maksimal seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi nanti saat menghadapi PAS anak-anak bisa mengerjakan dengan lancar seperti itu ya, Bu Mus. Oh iya, betul. Kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi, Bu Mus? Alhamdulillah kayaknya kok saya sudah mendapatkan Bu, jawaban nih. Oh, seperti itu. Jadi penekannya Bu Nur kok saya sudah semakin yakin untuk memantapkan rencana saya walaupun mungkin singkat tapi insya Allah kok saya yakin kok bisa membantu untuk memecahkan masalah saya tadi. Iya,
Semoga dengan pembicaraan kita ini Bu Mus bisa melaksanakan apa yang menjadi program Bu Mus ya. Semoga Ya, terlaksana dengan lancar, kemudian amin. anak-anak tercetak dengan sesuai apa yang Ibu harapkan. Seperti itu ya Bu Amin. Mus. Amin. Kira-kira kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, saya mohon diri, mohon maaf bila ada kesalahan ya Bu. Terima kasih Bu Nur telah bersedia untuk menjadi teman curhat saya. Paling Oke, tidak untuk memberikan pencerahan kepada permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, Bu Nur. ya. Terima kasih Bu, saya mohon diri. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Selamat sore, Bu Nur. Selamat sore Bu Mus. Iya. Bagaimana kabarnya sore ini, Bu Nur? Alhamdulillah, kabarnya baik sekali Bu, karena cuacanya juga lagi dingin-dingin empuk ya Bu. Rasa Iya, enak iya. banget ini Bu, bisa Iya, iya, berbincang-bincang iya. dengan Bu Mus. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, Iya tadi kok Bu. telepon tadi di pagi hari kok mau ngomong-ngomong ada apa nih? Sebenarnya ada apa ini kok? Ada yang mau dibicarakan, Bu Nur? Aduh, pasti banyak sekali Bu ini yang saya bicarakan Bu. Wah, Eh, apa kan ini, Bu Nur? Kalau boleh iya, tahu, kok kayaknya kok penting urgent. Ada apa ini? iya. Gini Bu, saya mempunyai permasalahan dalam kelas Bu. Permasalahan dari kelas. Iya, Permasalahan apa itu, Bu Nur? Spesifiknya istilahnya. permasalahan yang saya hadapi itu anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran saya, Bu. Kurang aktif. Kurang aktif dalam pembelajaran ya. Menurut Iya, pandangannya Bu Nur, menurut pandangannya Bu Nur sendiri, kurang aktif dalam pembelajaran itu menurut pengamatan Ibu Nur dari segi apa? iya, Bu. Kemarin pas, oh tadi pagi ya, Bu, bukan kemarin. Pas tadi pagi saya tanya, Iya, kenapa kok pembelajaran ini kok anak-anak kok kayaknya kurang aktif gitu ya, Bu. iya, iya. Ternyata ada anak yang menjawab, Bu. Salah Hmm, satunya, saya belum sarapan, Bu. Setiap pagi saya tidak pernah sarapan. Seperti oh itu, Bu. gitu. Tadi ada jawaban bahwa setiap pagi anak nggak sarapan. Iya, setiap pagi Berdasarkan anak nggak sarapan. ya. Terus berdasarkan pengamatan Ibu Nur di kelas, yang menyebabkan anak tidak sarapan itu apa, Bu Nur? Berdasarkan pengamatan yang saya lihat dari riwayat keluarganya ya, Bu, memang anak Mm-mm. itu ditinggal itu, Bu, bekerja keluarganya mulai dari pagi, jadi anak itu cuman ditinggalin uang saku, tapi nggak pernah, dikasih sarapan di rumah gitu, tidak memastikan anaknya itu benar-benar sarapan atau beli sarapan itu nggak tahu orang tuanya, Bu. Jadi Oh, setelah diberikan uang, ya itu terserah kamu mau jajan atau mau beli sarapan, itu terserah gitu aja, Bu. terus berdasarkan pengamatan Ibu Nur, tadi kan salah satu nggak fokus karena tidak sarapan. Apakah ada mungkin, Iya. apakah itu berapa persen dari kelas berapa, Bu Nur? Nur sekarang masih kelas berapa? Saya mengajar di kelas 1, Bu. Oh, dari kelas 1 berdasarkan pengamatan Ibu Nur yang tidak sarapan itu karena malas tadi ya. Itu apakah ada mungkin faktor yang lain Bu selain tadi ibunya yang bekerja yang hanya memberikan uang, tidak ngurus makanannya, mungkin ada faktor yang lain Bu yang menyebabkan anak kurang fokus itu, Bu Nur. Berdasarkan pengamatan Oh, Ibu. iya, berdasarkan pengamatan di kelas, saya itu ada hal lain, Bu, yang menyebabkan anak itu tidak bersemangat. Salah Oh, satunya itu anak memang, eee, daya tangkap atau daya serapnya itu memang segitu-gitu aja, Bu, terbatas gitu loh, Bu, belum mampu untuk memahami apa yang saya omongkan atau saya sampaikan dalam pembelajaran. oh, berarti tadi ada yang karena tidak sarapan ya, karena Ya, fokusnya karena tidak ada sarapan. Yang kedua karena memang daya tanggapnya ya, kurang. daya serapnya memang Berarti ini kurang. bervariasi ya, Bu Nur ya? Iya, ada 2, Iya. ada 2 Terus, permasalahan, Bu, dalam kelas saya ini. iya, terus berdasarkan pengamatan Bu Nur sebagai guru kelas 1 tadi yang ada yang tidak sarapan, ada yang kurang daya serapnya kurang. Terus apa yang bisa Bu Nur lakukan
untuk mengatasi hal-hal yang telah Bu Nur amati tadi, ada yang nggak sarapan, ada yang kurang daya serapnya kurang, terus ini apa yang bisa Bu Nur lakukan untuk mencegah, untuk mengatasi hal seperti itu? Yang pertama, Mhm. saya berapa itu, Bu, berkonsultasi, kok nggak berkonsultasi ya, Bu, saya itu memberikan, pengertian kepada anak-anak itu sendiri Iya, untuk mhm, mengenai sarapan, bahwa sarapan itu sangat penting buat kita mhm, supaya iya, bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Selain itu mhm, juga, itu, Bu, mmm, membuat badan kita itu sehat, ya, mhm. Bu. Kemudian nggak lemes juga di dalam kelas, Bu. Bisa konsentrasi lah, Bu. Tidak hanya yang dipikirkan makanan saja karena perutnya lapar. Iya, Seperti itu, iya, Bu. iya. Apakah dari apa rencana yang ingin Bu Nur lakukan tadi memberikan apa pemahaman tentang pentingnya sarapan, mungkin ada cara lain lagi Bu yang tadi yang untuk mengatasi anak yang daya serapnya kurang tadi? Untuk yang daya serapnya kurang, di Mhm, kelas itu saya memberikan bimbingan khusus untuk anak-anak tersebut. Jadi saat saya memberikan pembelajaran, saya mhm, mendampingi pembelajaran yang saya sampaikan itu sendiri, Bu. Jadi memang, saya saya memberikan perhatian khusus untuk anak tersebut ya, Bu, supaya dia juga bisa, menerima pembelajaran yang saya berikan, juga bisa mengikuti teman-temannya yang lain, seperti itu, Bu. oh berarti tadi Bu Nur sudah mengatakan, rencana yang bisa dilakukan tadi, memberikan apa tadi, pentingnya makanan sarapan pagi, kemudian memberikan Ya, pendampingan khusus ya itu ya, iya, tadi ya. Bu, Apakah seperti itu. apakah dari, rencana yang akan Bu Nur lakukan itu, eee, apa ya, apa sih yang sebenarnya apa ya, kapan waktunya yang tepat untuk merealisasi rencana-rencana Bu Nur itu loh? Kapan tepatnya itu? Biar anak tadi kan pentingnya sarapan, kemudian memberikan pendampingan khusus untuk mereka yang kurang daya serapnya kurang tuh kira-kira kapan itu? Mau direncanakan kapan gitu Bu Nur? Oh, saya rencanakan ya. Seperti Iya, ini, Bu. ya. Untuk anak yang tidak sarapan, setiap Mhm, hari saya akan memberikan Eee, pengertian bahwa sarapan itu sangat penting untuk kita supaya menjaga tubuh kita tetap sehat. oh Selain itu iya, juga, bisa meningkatkan konsentrasi kita di dalam, kelas saat mengikuti pembelajaran. mmm, Selain itu juga saya akan, memberikan pengertian kepada orang tua itu sendiri bahwa mhm, tiap paginya atau saat malam ya, Bu, saya akan memberikan, pengertian kepada orang tua itu sendiri, saya akan share apa itu pentingnya sarapan untuk anak-anak kita, supaya mereka juga bisa memperhatikan anak-anak tersebut dan tidak hanya diberi uang saku saja, tetapi tidak memastikan anaknya itu, sarapan atau tidak, seperti itu, iya. Bu. Iya, itu kapan? Kapan aksi nyatanya itu? Maksudnya, rencana realisasi dari rencana Bu Nurnya akan ditindaklanjuti kapan? Rencananya mulai besok, Bu. Mulai besok saya akan memberikan pengertian itu sendiri kepada orang tua dan, untuk anak-anak sudah mulai tadi pagi sudah saya berikan, apa itu pentingnya sarapan. Iya, iya. Kira-kira dari, berarti secepatnya ya bener ya nih ya? Iya, Berarti ini yang berarti Bu Nur ini harus otomatis, kolaborasi dengan berbagai pihak ya, terutama orang tuanya juga kan? iya betul sekali, Bu, karena memang kelas satu itu kan, harus berkolaborasi dengan orang tua ya, Bu. Jadi, saat kita memberikan, pengertian-pengertian atau pengumuman-pengumuman yang terpenting buat kita itu adalah kolaborasi dengan orang tua itu sendiri, Bu. Jadi saat saya memberikan, momentum kepada anak-anak, tetapi tidak dengan orang tua itu sendiri, maka anak-anak juga kadang kalanya juga ada salah satu anak yang lupa bahwa kemarin bu guru tuh, menyuruh apa sih buat tugas besok pagi, ya. Jadi Iya, anak-anak iya. kelas satu itu belum bisa, apa ya, Bu, ya tidak semua sih, Bu, ada beberapa anak yang belum
belum bisa untuk mengingat apa ini tugasnya Bu Guru besok pagi, yang jeli itu loh Bu, belum bisa. Iya, iya, iya. Tetapi saat kita berkolaborasi dengan orang tua, maka siangnya setelah pembelajaran selesai, saya akan memberikan pengumuman di grup WA apa saja Mhm. rencana-rencana untuk besok supaya anak-anak itu tidak ada yang nangis karena nggak bawa atau dan lain sebagainya Bu, seperti itu. Wah, luar biasa Bu Nur. Saya akan melihat perkembangan mungkin 1 minggu ke depan nih bagaimana dari tindak lanjut yang Bu Nur lakukan. Apakah memang anak-anak nanti ada perubahan dalam tadi semangat dalam sarapan pagi dan untuk mengurangi tadi daya serap yang kurang. Terus ini Bu Nur, saya mau tanya, apa yang sekarang Bu Nur rasakan setelah Bu Nur berbincang-bincang dengan saya? Perasaannya bagaimana? Setelah berbincang-bincang dengan Bu Mus, perasaan saya itu senang ya Bu, bahagia karena bisa memecahkan suatu masalah dengan Bu Mus, saya berbagi masalah. Saya mempunyai ide seperti ini, kemudian Bu Mus memberikan dukungan kepada saya, itu sangat luar biasa sekali buat saya, Bu. Bagus sekali. Doakan nanti saya tunggu kabarnya bagaimana nanti perkembangannya, paling tidak 1 minggu ke depan apakah memang ada perubahan dari pola makan untuk siswa kelas 1 dan kemudian apakah memang yang tadi yang daya serapnya kurang itu apakah nanti ada hasilnya atau tidak. Itu ya Bu Nur, saya tunggu untuk nanti konfirmasinya Bu Nur 1 minggu ke depan. Iya. Apakah mungkin ada yang mau dibicarakan kembali Bu Nur? Terima kasih Bu Mus. Ya, saya kira waktunya sudah cukup. Nah, kalau sudah, saya mohon pamit. Sukses untuk Bu Nur. Jangan lupa saya tunggu untuk perkembangan nanti 1 minggu ke depan. Bagaimanakah perkembangan anak tentang khususnya budaya sarapan pagi dan daya serapnya gitu. Gitu ya Bu Nur ya? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih sudah mendengarkan curahan hati saya Bu. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.